Weidong mahasiswa berprestasi di program peternakan hewan veteriner. Dongzi, Paman Wang Qiang. Mengapa Anda sempat datang ke tempat saya? Dongzi, Wang Qiang perwakilan warga desa. Paman benar-benar kehabisan akal. Ikan-ikan ini saya tidak tahu. Penyakit apa yang mereka idap? Semuanya sakit-sakitan. Coba lihat. Ikan-ikan ini sangat kurus. Hampir semuanya mati. Dongzi, kamu adalah mahasiswa terbaik peternakan dan kedokteran hewan. Semua orang di desa melihat bahwa ikan di kolam ikan keluargamu semuanya lincah dan melompat-lompat. Bisakah kamu membantu desa? Jika ikan-ikan ini tidak bisa diselamatkan. Di desa ini, berapa banyak orang yang akan mati kelaparan? Paman Wang Qiang, lihat apa yang Anda katakan. Kita semua dari desa yang sama. Bagaimana mungkin saya tinggal diam saja? Tugas yang paling mendesak sekarang. Pertama, sesuaikan kepadatan budidaya ikan. Kemudian pakai alat semprot obat profesional. Untuk disinfeksi dan sterilisasi kolam ikan. Saya bisa membagikan rencana pengelolaan ilmiah dengan semua orang. Baiklah. Tapi sekali lagi. Peralatan dan pakan. Peralatan dan pakan ikan. Anda harus membeli. Toko-toko terkemuka semuanya menjualnya. Dongzi, hal-hal yang kamu sebutkan ini, masalah-masalah profesional ini, kami tidak memahaminya. Bisakah kamu tinggal di desa kami dan mengajari semua orang? Paman Wang Qiang. Saya baru saja lulus belum lama ini. Dan saya bukan berspesialisasi dalam penelitian perikanan. Bagaimana kalau Anda mencari profesional lain? Desa kami terlalu miskin. Kami tak punya uang sewa profesional. Semua orang tua dan muda di desa mengandalkan kumpulan ikan ini untuk kelangsungan hidup mereka. Weidong, paman memohon padamu. Paman Wang Qiang. Lihatlah, Anda cepat bangun. Mahasiswa, tolong selamatkan keluarga kami. Anak-anak sudah 3 hari tanpa nasi untuk dimakan. Jika semua ikan mati, seluruh keluarga kami akan mati kelaparan. Saya mohon padamu. Tolong selamatkan kami. Saya mohon padamu. Cepat bangun. Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Dongzi, Bibi. tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Semuanya bangun. Tolong selamatkan kami. Cepat bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Bagaimana bisa saya menerima ini? Saya berjanji kepada semua orang. Saya akan tinggal dan mengajari semua orang cara beternak ikan. Saya akan memikirkan cara di sini dan mencari koneksi. Aku akan bantu semua dengan saluran penjualan dan peralatan. Aku akan bantu semua selesaikan masalah ini. Semuanya bangun. 1 tahun kemudian. Semuanya silakan berbaris. 2 yuan per jin. Semuanya siapkan ikan yang Anda miliki siap. Dongzi, saya dengar harga ikan di luar sedang naik. Kamu masih membeli dengan harga 2 yuan per jin. Bukankah itu terlalu murah? Dongzi, Anda menyelamatkan nyawa semua orang di desa kami. Dan kami mengingat kebaikan itu. Tapi kami tidak bisa berbisnis dengan kerugian, bukan? Tepat sekali. Jika ada penyesuaian harga, saya akan menaikkannya untuk semua orang. Tapi di pasar saat ini, harganya adalah 1,5 yuan per jin. Dan saya juga tidak membebankan biaya kepada siapapun. Untuk biaya transportasi, 2 yuan per jin. Sudah maksimal. Itu sudah sangat tinggi. Baiklah, Weidong. Saudara dokter hewan desa. Dulu bisnis pembelian ikan di desa ini semuanya milikku. Sekarang Anda telah mencurinya dariku. Dan Anda masih berpura-pura mengatakan Anda belum menghasilkan uang sepeser pun. Jika aku tidak menghancurkan bisnismu hari ini, aku akan menulis namaku Xiao Dahai terbalik. Minggir. Kakak Dahai. Mengapa Anda di sini? Baiklah, aku di sini belajar sedikit dari adikku Dongzi. Tentang dia menipu warga desa. Uang hasil jerih payah. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Dongzi, ikanmu 2 yuan per jin tidak mahal. Tapi siapa tahu jika Anda menaikkan harga saat Anda menjualnya. Selama bertahun-tahun kau buat semua beli alat-alat budidaya ikan yang berantakan ini. Tapi semuanya tidak berguna, bukan? Menurutku Anda hanya melawan hati nurani Anda untuk dapatkan uang hasil kerja semua orang. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tahun ini, hasil ikan semua orang telah meningkat. Saya membelinya 5 jiao lebih mahal dari harga pasar. Bagaimana saya menghasilkan uang semua orang? Jangan memfitnah saya. Weidong, jangan berpura-pura teraniaya di sini. Aku memberitahumu.
Aku telah melihat buku besar Anda. Wei Dong, orang yang mencuri bisnisku ini. Begitu aku menemukan sesuatu padamu, aku akan lihat bagaimana Anda masih bisa berlagak di desa ini. Ikan yang dibeli 2 yuan. Dia benar-benar berani menjualnya seharga 2,1 yuan. Wei Dong, Anda tamat. Warga desa sekalian, semua orang buka mata dan lihat dengan jelas. Dia menjualnya 2,1 yuan per jin, tapi hanya memberi semua orang 2 yuan. Semua orang pikirkanlah. Dengan begitu banyak jin ikan tahun ini, dia tanpa belas kasihan mendapatkan berapa banyak uang hasil jerih payah semua orang. Nah, kamu mahasiswa biasanya bersikap sopan dan bermartabat, penuh kebajikan dan kebenaran. Ternyata, kau selama ini anggap kami bodoh. Penyelamat apa? Kau tak lebih dari pemakan manusia. Pedagang tak berperasaan yang tak buang tulang. Kami bodoh sebelumnya. Memujanya seperti bodhisattva. Saya tahu mengapa kalian semua secara kolektif menuntut kenaikan harga hari ini. Jadi kalian semua sudah berkolusi bukan? Kamu berani-beraninya mengatakan itu. Jika kamu tidak membelinya begitu murah, apakah kami akan sampai melakukan ini? Kami semua kelaparan sampai mati. Namun kamu di sini mencari keuntungan haram. Ya, kami pernah memohon padamu sebelumnya. Kami beri kau kesempatan soal kenaikan harga. Tapi Anda sama sekali mengabaikan hidup dan mati kami. Anda hanya peduli uang. Dongzi, aku benar-benar salah menilaimu. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Kamu hanya peduli mencari uang untuk dirimu sendiri. Dan tak peduli hidup warga desa. Saya egois. Untuk membantu para penduduk desa. Aku bantu semua pergi dan mencari saluran penjualan untuk menjual ikan. Tidak ada biaya transportasi. Aku tak kenakan biaya sepersen pun. Saya hanya membebankan. Satu mau untuk usaha dan pengeluaran saya. Kau sebut ini egois. Baiklah, kau katakan padaku. Apa yang tidak egois? Kau katakan padaku. Cukup Dongzi. Berhentilah berpura-pura menjadi korban di sini. Jika Anda bertanya padaku, Anda harus menyerahkan penjualan ikan ini. Saluran, kami akan menjual ikan sendiri. Dan kami tidak perlu menjualnya kepada Anda. Dan Anda tidak perlu melawan hati nurani Anda untuk mendapatkan uang hasil jerih payah kami. Serahkan. 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 Serahkan mereka. Serahkan mereka. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Jika aku menyerahkannya padamu, kau juga tidak akan berhasil. Kalau tidak hanya menguntungkan individu tertentu. Berhenti mencoba membodohi kami di sini. Kami mengerti segalanya. Serahkan mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Apakah Anda dengar itu, Wei Dong? Ini adalah kehendak semua orang. Anda cepat serahkan saluran penjualan ikan. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kamu. Aku tidak akan membeli ikanmu lagi. Jangan berani-berani kau mengambil saluran penjualan ikan dariku. Pergi kalian semua. Wei Dong, Anda punya nyali. Jika Anda tidak menyerahkan saluran penjualan ikan hari ini, besok aku akan mengusirmu keluar dari desa ini. Ayo pergi. 1 hari kemudian. Apalagi yang bisa terjadi? Pasti kolam ikan Anda melakukan sesuatu yang tidak etis, dan Anda telah menerima balasan. Hai, kau bicara omong kosong. Ini jelas perbuatanmu. Berhenti memfitnahku di sini. Apa alasan aku rugikan ikan-ikan ini? Pasti Anda yang menipu terlalu banyak uang dari warga desa, dan kini menderita balasan dari orang tertentu. Saat bicara nyatakan fakta dan beri bukti. Jangan mengarang cerita. Kau bertanggung jawab hukum atas ucapmu. Tanggung jawab hukum? Wei Dong, Anda hanyalah seseorang yang berani melakukan sesuatu tetapi tidak mengakuinya. Lihatlah Anda, menjual ikan seharga 2,1 yuan per jin, tapi memberi semua orang 2 yuan. Dengan begitu banyak ikan, kau pasti sudah tipu ratusan ribu orang kan? Benar, apakah anjing memakan hati nuranimu? Anda menggelapkan uang hasil jerih payah kami. Anda akan masuk neraka. Aku tanggung biaya transport semua orang. Aku tidak bisa menjadi pihak yang merugi dan tanggung biaya ikan mati saat transportasikan. Aku memberikan bantuan teknis pada semua orang. Bantu mereka pelihara ikan dan cari saluran jual. Bukankah seharusnya aku mendapatkan uang ini? Anda hanya anak muda, hak apa kau punya untuk ambil begitu banyak uang? Kami bisa mencari saluran penjualan sendiri. Kami bisa menjual ikan sendiri. Kami tak butuh kau di sini cari untung haram. Tepat sekali. Wei Dong, secara logis, selama 6 bulan terakhir ini, para penduduk desa membantu Anda memelihara ikan. Anda seharusnya membayar upah kerja mereka kan? Tapi bagaimana dengan Anda? Kau tak hanya tak bayar upah mereka, Anda juga menahan begitu banyak uang hasil kerja keras semua orang. Semua orang setuju. Itu tidak masuk akal.
Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, kembalikan upah kami. Kamu kembalikan gajiku. Anda kembalikan upah saya. Wei Dong, saya beritahu Anda. Hari ini hanyalah permulaan. Wang Qiang sudah membawa orang ke rumah Anda untuk mencari keadilan. Jika Anda tidak menyerahkan saluran penjualan ikan, saya akan mengusir Anda dari desa ini besok. Ayo pergi. Keluarga Wei. Tuan Sufang, ibu dari Wei Dong. Wei tua. Taburkan sedikit air. Debu berterbangan di mana-mana. Baiklah, aku akan pelan-pelan saja. Wang Qiang, saudara-saudara warga desa. Ayo. Semuanya masuklah dan minum air. Ayo. Masuklah. Ambang pintu keluargamu. Kami tidak berani menginjaknya. Wei tua, katakan pada kami, bagaimana anakmu yang mahasiswa itu bisa jadi seperti ini? Dia kembali ke desa untuk mencari keuntungan haram. Tepat sekali. Uang hasil jerih payah kami semuanya telah diberikan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga ini terlihat begitu jujur dan sederhana. Siapa sangka hati mereka begitu jahat. Bajingan tak tahu malu. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Apa yang kalian semua lakukan? Kita semua dari desa yang sama. Mari kita bicarakan baik-baik. Tepat sekali. Datang ke sini pagi-pagi sekali untuk memaki orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Anakmu menipu uang kami. Itu semua hasil jerih payah kami. Tabungan pensiun. Bajingan tak berperasaan. Bocah Wei Dong itu harus mati mengenaskan. Kamu, mengapa kamu mengutuk orang? Aku akan mengutuk. Aku akan mengutuk kalian para penipu sampai mati. Aku akan mengutukmu. Kau di halaman rumahku. Masalah macam apa yang kau timbulkan? Dongzi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu menipu uang warga desa? Nah, jika kamu benar-benar melakukan kesalahan, cepatlah minta maaf kepada semua orang. Setiap sen yang aku hasilkan dengan hati nurani yang bersih. Cukup. Berhentilah berpura-pura mulia di sini. Anda menipu uang penduduk desa. Semua orang tahu itu. Aku mengajari semua orang budidaya ikan secara ilmiah, secara gratis. Membantu semua orang mencampur pakan ikan untuk menjual ikan. Semua yang aku lakukan. Aku selalu memikirkan sesama warga desa kita. Bagaimana aku pernah menipumu demi uang? Ini Dahai, apakah ada kesalahpahaman di sini? Aku kenal Dongzi anak ini. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Salah paham. Paman, jangan biarkan putra Anda menipu Anda lagi. Dia membeli ikan kami seharga 2 yuan per jin. Itu tertulis dalam kontrak, tapi menjualnya seharga 2 yuan dan 1 mao per jin. Ya, mengapa begitu? Ya, mengapa begitu? Apakah ada masalah dengan itu? Aku mengajari semua orang cara memelihara ikan dan menemukan saluran penjualan untuk semua orang. Berapa banyak usaha yang telah aku curahkan? Apa kalian tahu? Mendapatkan 1 mao per kati ikan, dan kamu bilang ini bukan keuntungan haram. Dia hanya peduli uang, dan sama sekali tidak memedulikan kesejahteraan sesama warga desa kami. Baiklah Wei Dong, kami dulu mempercayaimu sungguh sia-sia. Jadi begini caramu menipu kami, bukan? Tepat sekali, menghasilkan 1 mao per jin. 1000 jin adalah 100 yuan. Di desa kita 2 tahun terakhir ini, berapa jin ikan yang sudah terjual? Dia telah menghasilkan setidaknya puluhan ribu yuan dari kita. Mungkin buku besar itu juga palsu. Dia membantu kami setiap tahun dan menghasilkan lebih banyak dari menjual ikan. Tepat sekali benar. Tepat sekali benar. Semuanya tenanglah. Kalian bisa bertanya pada Xiao Dahai, berapa harga yang dia bayar untuk ikan. Dia membelinya jauh lebih murah dariku. Semuanya dengarkan saya. Saya memang membeli ikan semua orang seharga 1 yuan dan 5 mao per jin. Tapi saya tidak seperti dia, menipu Anda dan mengambil keuntungan dari selisih harga. Tepat sekali. Aku membayar 5 mao lebih per jin daripada dia. Aku mengajari semua orang cara memelihara ikan. Hasil ikan telah meningkat. Kalian semua, apakah kalian untung atau rugi? Kalian tahu itu di dalam hati kalian. Apakah aku mendapatkan keuntungan haram darimu? Kakak Wei, apa sebenarnya yang terjadi di rumah? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Letakkan itu. Letakkan.
Kakak, aku minta maaf. Ikan yang aku janjikan padamu sebelumnya. Ikan itu. Dan pakan ikan. Mungkin aku tunda kirim ke kamu. Bukan masalah besar. Jangan terlalu dipikirkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Beritahu kakak besar. Kakak besar akan melindungimu. Apa maksud Anda tidak bisa menyerahkan? Dia baru saja menipu uang hasil kerja keras kami. Sekarang dia mendapatkan balasannya. Kolam ikan mereka. Semua ikannya mati. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi menjual ikan kami melalui Weidong. Kakak, mulai sekarang, semua ikan ini akan dijual olehku. Jika Anda punya kerjasama, bicarakan saja dengan saya. Siapa kau? Aku. Saya satu-satunya dokter hewan di desa ini. Sekarang penduduk desa beri saya hak untuk menjual ikan. Bagaimana kalau begini? Mari kita sepakati 10 yuan per jin. Juga, saya akan segera bisa memecahkan formula pakan itu. Maka Anda akan membelinya dengan harga 15 yuan per jin. Dan ambil semua pakan kami. Apa kau tahu berapa harga pasar ikan saat ini? Dan kau berani meminta 10 yuan per jin? Ikan di restoran sangat mahal. Semuanya berharga puluhan yuan per jin. Kami menjual 10 yuan, yang sudah merupakan diskon. Bahkan jika itu 1 yuan, aku tidak akan membeli satu pun ikan darimu. Aku hanya mengakui Weidong sebagai adik kandungku. Aku akan membeli ikannya. Sedangkan untuk yang lain, aku bahkan tidak akan melihat. Presiden Jiang, lihat apa yang Anda katakan. Ikan siapapun yang Anda beli itu tetap membeli ikan, bukan? Baiklah, kalau begitu sesuai harga adik kandung Anda, 2 yuan per jin, Anda juga tidak akan rugi. Ikan kami semua dari desa yang sama. Kualitasnya semua sama. Kalau aku bilang tidak beli, aku tak akan beli. Aku hanya bekerja sama dengan adikku Weidong. Ikan-ikan itu, bahkan jika mereka membusuk di kolam ikan, bukan urusanku, sekalipun 1 sen. Biar saya beritahu Anda, ikan dari desa kami sangat terkenal. Dengan harga 2 yuan per jin Anda tidak akan rugi. Tepat sekali, ikan dari desa kami, di daerah ini, semuanya terkenal. Baiklah, ya 2 yuan per jin sekarang. Sudah tawaran bagus untukmu. Ketika harganya naik nanti, jika kau ingin membeli lagi, tidak akan ada penawaran sebaik itu. Kau tidak akan berpikir ikan itu menjadi terkenal. Karena usahamu kan, para bos itu, yang mereka hargai adalah kemampuan Li Beng Weidong. Pakan ikan yang dia kembangkan bagus, dan dengan pemberian pakan yang hati-hati. Begitulah kualitas saat ini tercapai. Tanpa pakan ikan Weidong, kau bukan apa-apa. Peneliti W untuk mengamankan kontrak. Minum sampai mengalami pendarahan lambung. Dia juga membantu perusahaan kami secara gratis. Dengan dukungan teknis budidaya ikan, dia bahkan menandatangani kontrak dengan klausul penalti 3 kali lipat. Beginikah cara kalian membalasnya? Ini juga terjadi. Aku penasaran dari mana dia dapat uang untuk tanda kontrak dengan penalti 3 kali lipat. Bukankah ini masih uang kita? Ini semua adalah rumah dan kolam ikan yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank. Kakak Wei, kau mengembangkan pakan ikan, menginvestasikan banyak waktu dan energi, ditambah kerugian dari transportasi ikan. Kerugian, jika kau menjumlahkan semuanya, kau tidak akan menghasilkan banyak uang. Kau berusaha pimpin penduduk desa agar mereka bisa hidup dengan baik. Kau begitu baik kepada mereka. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Ini benar-benar menyedihkan. Dulu aku buta dan bodoh. Itulah mengapa aku percaya pada mereka. Beri aku 3 hari. Setelah 3 hari, aku akan mengirimkan semua 1.500 ton ikan kepadamu. Kakak Wei, aku benar-benar mempercayaimu. Tapi jika kau memiliki kesulitan, katakan saja padaku. Kakak akan melindungimu. Atas dasar apa Anda menolak ikan kami? Ini adalah pelanggaran kontrak. Ganti rugi kami. Kontrak itu ditandatangani oleh bos kami. Dan peneliti Wei. Ini tidak ada hubungannya denganmu? Saudahai, jangan kalian semua membuat masalah di sini. Saya tidak peduli. Dia harus menerima ikan kami hari ini. Kalau tidak, ini belum selesai. Kalau tak terima ikan ini, jangan harap pergi. Kalau tahu yang terbaik, cepat terima ikannya. Jangan paksa kami. Jika kalian tidak menerima ikan kami hari ini, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Kami para nelayan, tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula jika kalian terlalu menekan kami, aku akan melakukan apa saja. Cepat letakkan. Cepat letakkan. Jangan membuat masalah di sini. Saudara Wei, jangan marah. Serahkan masalah ini padaku, saudara.
Badai dan gelombang macam apa? Yang belum pernah kulihat. Orang sepertimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Letakkan. Letakkan, letakkan. Apa yang Anda lakukan? Letakkan. Kakak. Anda bos besar kan? Permintaan Anda untuk ikan ini pasti sangat besar. Dalam 4 kilometer ini, hanya desa kami yang bisa memenuhi kebutuhan Anda. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya baik-baik, bukan? Baru saja. Bukankah kau cukup angkur? Ada apa sekarang? Kau takut lihat ancaman sebenarnya? Presiden Jian. Dahai benar. Kau bisa menghasilkan uang. Bukankah itu dengan mengandalkan kami, para nelayan ini, yang bekerja keras memelihara ikan? Tanpa kami, kau dapat ikan jual dari mana? Ini adalah pelanggaran kontrak sepihak. Bahkan jika kami memanggil polisi, saat polisi tiba, mereka juga akan memihak kami. Kau harus memberikan penjelasan. Jika reputasimu hancur nanti, aku mau lihat siapa masih beli ikan darimu. Presiden Jin tidak bisa dipercaya. Siapa berani bisnis denganmu nanti? Hati-hati, perusahaan Anda bisa bangkrut. Tepat sekali. Tanpa ikan dari desa kami, bisnismu tidak akan bertahan lama. Aku Jiang He sudah lama terjun dalam bisnis ini. Dan aku punya banyak saluran pengadaan. Jika aku tidak membeli darimu, aku tidak akan rugi sepeser pun. Di sisi lain kalian semua, tanpa pakan ikan peneliti Wei, ikan-ikan itu tidak bisa dijual. Setelah beberapa saat, semua ikan akan mati. Saat itu, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Saudara Wei, lihatlah orang-orang ini. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Sungguh tidak sepadan. Dulu aku buta. Aku percaya pada mereka. Aku pikir bahwa selama aku bekerja keras bersama mereka, kita semua bisa hidup dengan baik. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak ikut campur, apakah semuanya akan jadi seperti ini? Sekarang lihat, ikan tidak bisa dijual. Kita harus tanggung malapetaka bersamamu. Betul sekali. Jika kau tidak menghasut semua orang, bisakah kita berselisih dengan Wei Dong ini dan berakhir seperti ini? Dahai juga melakukannya demi kebaikan desa kita. Aku yakin dia pasti punya solusi untuk menyelesaikannya. Ya, Dahai pasti punya ide. Mari kita semua dengarkan Dahai. Presiden Jian, mohon pertimbangkan bahwa kami semua hanya berusaha mencari nafkah. Jadi mohon tanda tangani kontrak kami. Tanda tangani. Tolong beli ikan kami. Jangan melanggar kontrak. Pergi sana, aku hanya punya kontrak dengan Wei Dong. Kalian semua ini siapa bagiku? Presiden Jiang, Anda sangat kaya. Apa salahnya membantu kami? Desa kami memelihara ikan, mencurahkan begitu banyak usaha. Tidak bisakah Anda sedikit pengertian? Tepat sekali. Sebagai seorang bos Anda, harus punya hati nurani. Kami hampir kelaparan. Jika Anda membeli sebagian ikan kami, bukankah itu yang seharusnya Anda lakukan? Benar, Presiden Jing. Lihatlah Anda, bos besar seperti itu. Bertengkar dengan kami, rakyat biasa. Berbisnis membutuhkan sentuhan manusiawi. Kalau Anda tak bantu sedikit ini, siapa yang akan bekerja sama dengan Anda di masa depan? Jangan memeras kami secara moral di sini. Sudah selesai atau belum? Semuanya datang dan lihat. Kami tidak bisa hidup seperti ini. Bos besar ini menindas orang. Tidak, kami tidak bisa melanjutkan. Tidak, kita tidak bisa terus begini. Jangan membuat keributan di sini. Kau jelas-jelas tidak masuk akal. Namun kau malah berpura-pura jadi korban. Bangunlah kalian semua. Baiklah, selama Wei Dong bersedia membeli ikan kalian, aku akan membelinya. Wei Dong, bagaimana kalau begini? Saya akan mempertimbangkan reputasi Presiden Jian dan memberi Anda kesempatan lain. Anda berikan kami pakan secara gratis. Untuk ikan kami jual semua ke Anda 2,1 yuan. Kami akan menjual semuanya kepada Anda. Wei Dong, apa yang masih kamu ragukan? Ini sudah menjadi konsesi terbesar kami. Tepat sekali. Jangan tidak tahu berterima kasih. Setuju cepat. Mengapa harus saya? Saya belum mendapatkan 1 sen pun dari Anda. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menjual ikan. Akhirnya bagaimana? Yang saya dapatkan hanyalah tuduhan Anda dan hinaan Anda. Kenapa saya harus setuju syaratmu? Baiklah. Hanya mengandalkan Anda untuk membantu kita semua mencari cara menjual ikan. Perbedaan harga untuk pakan ikan ini, kami tidak akan mendapatkan keuntungan lagi. Anda jual saja kepada saya dengan harga 7 mao per jin. Jual kepada saya. Anggap saja ini membayar kami kembali. Bagus sekali ya. Wei Dong, dasar tidak tahu berterima kasih.
Kami sudah membuat begitu banyak konsesi, dan kamu masih tidak mau. Kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Wei Dong, kau sudah banyak bantu kami berkali-kali. Tidak ada salahnya melakukannya sekali lagi kan? Cepat setuju. Ini akan baik untuk semua orang. Wei Dong, kami semua melihatmu tumbuh dewasa. Sekarang, kami punya permintaan padamu, dan kamu berani menolak. Di matamu, apakah kamu masih punya rasa hormat padaku orang tuamu? Apakah kamu masih peduli dengan desa ini? Si bocah Wei Dongmu itu, kenapa kamu begitu tidak punya perasaan? Kami memintamu untuk membantu, dan kamu masih saja membuat alasan. Bisakah hati nuranimu menerima itu? Baiklah. Jarang sekali kalian semua begitu menghargai saya. Adapun saya bukan orang yang mengabaikan perasaan. Kita semua sesama penduduk desa. Saya akan membantu Anda. Bantu kalian. Beberapa kata baik kepada Presiden Jian. Benar sekali. Alangkah lebih baik jika ini dilakukan lebih awal. Di masa depan belajarlah sedikit. Bagaimana memikirkan sesama warga desamu. Tepat sekali. Jika ada hal baik di masa depan, kau tidak boleh melupakan semua orang. Wei Dong, saya tahu. Anda akan membantu kami menjual ikan. Jika Anda tidak melakukan ini, biaya pelanggaran kontrak yang selangit ini, bisakah Anda membayarnya? Tepat sekali. Biaya pelanggaran kontrak ini bukan jumlah yang kecil. Kalau tak mampu bayar maka seluruh keluargamu akan menderita bersamamu. Kehilangan segalanya juga mungkin terjadi. Masalah kompensasi bukan urusan Anda. Saudara, saya akan mengatakannya di sini hari ini. Selama saya Wei Dong berada di desa ini, satu hari pun saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil satu ikan pun dari sini. Kakak Wei, kamu akhirnya sadar. Kelompok orang ini, mereka hanyalah sekelompok bajingan. Kamu begitu baik kepada mereka. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Ini benar-benar memilukan. Dongzi, kamu bercanda kan? Kita semua adalah sesama warga desa. Jangan punya begitu besar emosi. Kalian sekelompok bajingan. Demi kalian, saya melakukan yang terbaik. Saya hanya berharap semua orang bisa hidup dengan baik. Akhirnya bagus juga. Sekarang kalian memperlakukan saya balas budi dengan dendam. Dan bahkan menggunakan trik seperti itu. Kalian benar-benar membuat saya jijik. Siapa yang kamu sebut bajingan? Dasar orang tak berperasaan. Kamu juga tumbuh besar di desa ini. Jangan lupakan penggali sumur saat kamu minum air. Kamu melakukan sesuatu untuk desa. Ada apa? Tepat sekali. Lihatlah dirimu sekarang. Dalam keadaan memalukan ini. Dan kau berani membantah kami. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Wei Dong, jangan berpikir bahwa tanpamu, ikan kami tidak akan terjual habis. Sebelum kamu datang, hidup kami masih baik-baik saja. Kamu terlalu merasa paling benar. Apakah Anda lihat? Tidak ada yang menyukai Anda. Sejak awal, yang Anda pikirkan hanyalah menghasilkan uang. Dan kemudian dengan dalih, menghasilkan uang untuk kami. Tetapi kenyataannya, itu semua untuk diri Anda sendiri. Untuk keuntungan kecil itu, jika Anda bertanya kepada saya, Anda harus merenungkan diri. Anda terlalu egois. Saya bertindak secara terbuka dan terhormat. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Saya tidak perlu introspeksi apapun. Siapa sebenarnya yang berutang kepada siapa? Kalian semua tahu itu di hati kalian. Bagaimana saya memperlakukan kalian? Kalian semua telah melihatnya. Kalian berutang kepada saya. Saya tidak berutang kepada kalian. Mulai sekarang, saya tidak akan diperas secara moral oleh kalian, pun diperlakukan sebagai alat untuk mencari uang. Berhentilah membual di sini. Tanpa ikan desa, bagaimana kamu akan menyelesaikan kontrak 1.500 ton ikan? Kamu seharusnya memohon kepada kami sekarang. Alih-alih keras kepala di sini. Jika bukan karena orang tuamu Demi, hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran yang baik. Tepat sekali. Orang tuamu masih di desa. Jika kau terus begitu, keras kepala dan salah arah, dan mengabaikan kesejahteraan semua orang, kami punya banyak cara untuk membuatmu menyesal. Wei Dong, tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Kamu harus merendahkan dirimu sekarang. Belum terlambat. Selama kamu bersedia untuk membantu desa seperti sebelumnya, kita bisa melupakan masa lalu. Wei Dong, Anda sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Orang tua Anda sudah tua. Jika Anda ingin mereka menikmati masa tua yang damai, maka Anda harus patuh bekerja sama dengan kami untuk menjual ikan. Keluar. Jangan menentang kami lagi. Kalian menggunakan orang tua saya untuk mengancam saya. Saya sudah lama ingin meninggalkan desa ini. Saya akan meminta orang tua saya pindah. Sekarang, kalian tidak perlu mengusir kami. Mulai sekarang, aku tak akan ada hubungan lagi dengan kalian. Apakah kamu pikir meninggalkan tempat ini akan membuat segalanya lebih baik bagimu? Desa-desa lain tidak akan seramah desa kami kepadamu. Ketika saat itu tiba,
Kamu akan tahu apa arti penyesalan. Itu hanya karena kami bersedia memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Semua orang benar. Anda tidak dengan benar merenungkan kesalahan Anda. Apa yang Anda lakukan salah, tetapi masih keras kepala membantah. Saya beritahu Anda, jika Anda berani pergi hari ini, desa ini, Anda tidak akan pernah lagi seumur hidup Anda kembali. Dan jangan berharap kami mengingat kebaikan Anda. Cukup. Kamu, Aku tidak butuh kau memaafkanku. Mulai hari ini, ikan ini, aku benar-benar lepas tangan. Kalian semua keluar dari rumah. Pergi. kamu berani memukul orang. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Usir mereka. Ya. Apa yang kamu lakukan? Wei Dam, izinkan saya memberitahu Anda. Saya pasti akan membuat Anda membayar atas tindakan Anda hari ini. Bayar harganya. Ayo. Singkirkan barang-barang ini. Jangan tinggal di sini ganggu pemandangan. Ya. Kakak Jian, aku sudah cukup merepotkanmu. Hari ini, aku tidak ingin saudara-saudara ini membantuku lagi. Jangan sungkan denganku. Selesaikan urusan di rumah dulu. Kakak, aku pergi sekarang. Kakak Jian, terima kasih banyak hari ini atas bantuan tulusmu. Jangan khawatir. Kontrak 1.500 ton ikan. Aku pasti akan mengirimkannya tepat waktu. Kakak Wei, aku percaya padamu. Di masa depan, jika kamu punya masalah, katakan saja. Pintu Jiang He adalah milikku. Akan selalu terbuka untukmu. Aku pergi sekarang. Semuanya berhenti di situ. Biarkan saya memberitahu Anda. Ini bukan tempat di mana Anda bisa begitu saja menerobos masuk. Tanpa janji temu. Tidak ada yang diizinkan masuk. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa kau tahu siapa aku? Jika kau menunda urusan pentingku, bisakah kau menanggung akibatnya? Minggir cepat. Tepat sekali. Tepat sekali. Jika Anda tidak menyingkir, Anda akan menyesal. Mengapa kami tidak bisa masuk? Kami di sini untuk mengantar ikan. Kami mencari bos Anda untuk membahas kerjasama. Ada apa ini? Kami di sini untuk mengantar ikan. Semua sudah disepakati sebelumnya. Sekarang, kenapa kalian tidak membiarkan kami masuk lagi? Mengantar ikan. Perusahaan kami memang memiliki bos dari luar kota yang mengantar ikan. Namun ikan kiriman itu sudah dibayar dan sudah masuk pasar. Apakah Anda salah? Omong kosong apa yang kau katakan? Kau pasti salah. Kami pasti mengantar ikan ini hari ini. Jangan mencoba ingkar janji. Tepat sekali. Kalian perusahaan besar. Kalian mengingkari utang. Kami tidak takut pada kalian. Benar, kami tidak mudah diintimidasi. Ikan hari ini, kami pasti akan mengantarkannya. Minggir cepat, jangan buang waktu kami. Kalau tidak, kami akan membuatmu menyesal. Mereka sama sekali tidak berubah. Menyingkir, pergi. Mereka memukuli orang. Perusahaan besar ini menindas orang. Semuanya datang dan nilai ini. Perusahaan besar kami beroperasi selalu secara terbuka dan terhormat. Kami tidak takut dengan taktik kalian. Jangan bertingkah sombong di sini. Kami tidak akan tertipu oleh trik itu. Dahai, berhenti membuang-buang kata pada mereka. Cepat telepon bos besar dan suruh dia keluar untuk mengatakan sesuatu. Aku menelepon. Tidak ada yang menjawab. Bos besar sedang sibuk, tidak mendengar telepon. Tapi semuanya jangan khawatir. Bos pasti akan menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Bos seharusnya tidak sibuk sekarang. Saudahai, Anda coba telepon lagi. Semuanya para penduduk desa saya. Lama tidak bertemu. Wei Dam, pasti kau yang menyebabkan masalah di balik layar. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan kami masuk? Mengatakan, apa sebenarnya niatmu? Saudahai, jangan memfitnah orang di sini. Saat berbicara Anda butuh bukti. Jangan mengarang cerita di sini. Wei Dong, ini adalah yang disebut penduduk desa bajingan. Namun, saya tetap harus berterima kasih kepada kalian semua. Jika bukan karena kalian, Wei Dong tidak akan datang ke desa kami dan membantu kami menjual semua ikan dan memimpin kami menuju kehidupan yang baik. Terima kasih. Zhongning, jangan menyindir mereka.
tidak pantas marah karena itu. Saya tidak menyindir. Saya benar-benar tulus. Saya sungguh dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih semuanya telah memberi kami kesempatan ini. Masalah kalian ini sebelumnya, Jiang He sudah menyebutkannya padaku. Jadi, kalian adalah kelompok bajingan itu. Omongan macam apa itu? Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Aku beritahu kalian. Sebentar lagi aku akan memecat kalian semua. Semua dipecat. Cepat dan biarkan kami membongkar barang. Jangan menghalangi kami mencari uang. Siapa Anda? Dia bertanya, siapa aku? Aku akan memberitahumu. Saya adalah tamu terhormat bos Anda dan adik kandungnya sendiri. Mulai sekarang di perusahaan ini, saya yang berkuasa. Bos Anda saat melihat saya juga harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Dahai, apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar dengan perusahaan ini? Bosnya hubungan Anda? Sekuat itu. Apa yang saya katakan kepada Anda? Ikuti saya. Dan Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Dahai, Anda benar-benar mampu. Kalau saja kami tahu lebih awal untuk mengikuti Dahai, pasti akan sangat menjanjikan. Kenapa kami repot-repot dengan yang lain sebelumnya? Dahai, karena Anda begitu kuat, mengapa Anda tidak membuat mereka mengembalikan ikan Weidong? Lihat apakah dia masih akan sombong begitu. Itu. Anda yang di sana. Dan Anda, kembalikan ikan Weidong. Semuanya untuk saya. Selesaikan masalah ini untuk saya dengan sempurna. Saya berbicara kepada Anda. Apakah Anda tuli? Apakah Anda percaya saya akan memecat Anda lebih dulu sebentar lagi? Pecat dia. Pecat dia. Apakah kalian semua tahu siapa yang berdiri di depan kalian? Saya tidak peduli siapa dia. Bisakah dia lebih berkuasa dari saya? Halo. Ketua Dewan Direksi Perusahaan Makanan Laut Hiking Lin Shanduo, dengan penampilan Anda. Dan Anda menyebut diri Anda seorang ketua. Hanya dengan mengambil kartu nama. Dan berani menakut-nakuti saya. Apakah Anda menganggap saya anak berusia 3 tahun? Perusahaan Makanan Laut Hiking. Ketua. Anda benar-benar berani meniru siapapun. Anda benar-benar kurang ajar. Xiao Dahai. Berhenti membuat masalah di sini. Presiden Lin, dia benar-benar memiliki kemampuan. Perusahaannya sangat besar. Kalian semua harus berhenti memfitnahnya. Beberapa hari yang lalu, dia sudah ada di koran. Lihat sendiri. Presiden, ini adalah edisi terbaru dari Surat Kabar Keuangan. Hari ini, saya akan membiarkan semua orang melihat siapa yang benar-benar ketua perusahaan Makanan Laut Hiking Ketua. Saya Lin Shanduo, sudah lama mengelola perusahaan ini. Saya tidak pernah mengandalkan penipuan. Tidak seperti beberapa orang yang kurang kemampuan. Dan melihat semua orang, seolah-olah mereka mencoba menipu. Dia benar-benar ketuanya. Ini merepotkan sekarang. Kalau tahu aku tak akan ikut. Bagaimana dengan Su Yishen? Su Yishen. Dia adalah manajer bisnis perusahaan kami. Namun dia juga seorang individu korup yang menggelapkan dana publik melebihi 10 juta. Saat ini, dia mengenakan belanggu dan menyesalinya di kantor polisi saya kira. Dia benar-benar berani menipu saya. Lalu deposit kita, apakah juga akan dikembalikan? Setidaknya Anda punya akal sehat. Uang haram itu, polisi akan memulihkan setiap sen terakhir dari uang itu. Tidak, itu tidak bisa. Saya memberitahu Anda. Anda menerima depositnya. Jadi Anda harus menerima ikan-ikan ini hari ini. Anda harus membayar sisa saldo kepada saya. Tepat sekali. Perusahaan besar kalian masih mau ingkar utang juga. Jika kalian tidak menerima ikan hari ini, kami akan blokir tempat ini tak pergi. Mana kontraknya? Mana dokumen yang ditandatangani dan disegel? Hanya dengan kata-kata kalian, kalian berharap saya membayar kekacauan individu korup itu. Giring orang-orang ini keluar. Jika mereka tidak mengembalikan deposit, telepon polisi langsung. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kakak Wei, mari kita naik ke atas untuk membahas bisnis. Proyek yang bagus tidak bisa tertunda oleh sandiwara ini. Wei Dang, Anda tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang semua ikan tersangkut pada kami. Jika ini terjadi, semua orang di desa kami akan kelaparan.
Sekarang setelah kamu menjadi kuat, tak bisa abaikan nasib warga desa. Apakah Anda punya hati nurani? Membantu orang luar bukan sendiri. Cepat atau lambat kau akan menerima balasannya. Semua warga desa memohon. Jika kau berani mengabaikan kami, besok aku akan pergi bertanya pada ayahmu. Bagaimana dia membesarkan anak haram sepertimu? Ketika kalian semua awalnya mengusir saya dari desa, mengapa kalian tidak memikirkan, berlutut memohon kepada saya ketika kalian mengkhianati saya waktu itu? Mengapa sekarang kalian masih menggunakan pemerasan moral untuk mengancam saya? Sebelumnya, Jiang He memberitahuku, balas kebaikan dengan permusuhan. Dan aku pikir itu sedikit berlebihan. Sekarang tampaknya kenyataan jauh lebih menarik daripada cerita apapun. Dengan taktikmu ini, apakah kau pantas bicara tentang kerjasama? Wei Dong, selama kau bisa membantu kami menjual ikan. Sebelum masalah kau menerima suap, kami bisa melupakan masa lalu. Benar, itu semua hanya salah paham. Selama kau bicara, kita masih keluarga. Keluarga. Waktu itu, ketika kalian memanggil saya bajingan dan mengatakan saya pengertian, mengapa kalian tidak menganggap kami sebagai keluarga? Sekarang ikan tidak bisa dijual. Kalian menggunakan sesama penduduk desa dan para tetua untuk mengancam saya. Saya memberitahu kalian semua, saya tidak akan membantu kalian menjual satupun ikan. Usir mereka. Kakak Wei, mari kita naik ke atas untuk membahas masalah serius. Jangan biarkan sampah ini mengotori telingamu. Pergi, 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 pergi. Kalian tidak bisa pergi. Wei Dong, Wei Dong, Wei Dong. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ini semua salahmu. Sekarang ikan-ikan itu tertahan pada kita bukan? Seharusnya kami tidak mempercayai bajinganmu ini dulu. Xiao dahai kau bajingan terkutuk. Seandainya saja kami tahu untuk mengikuti Wei Dong, kami tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Sekarang ikan-ikan itu membusuk, uangnya habis. Kamu sanggup membalas tidak? Sudah kubilang jangan menyinggung Wei Dong bukan? Ikan-ikan ini tidak punya makanan. Bukankah mereka semua akan mati kelaparan? Betul sekali. Sekarang ikan-ikanku sakit-sakitan, tidak suka bergerak, dan terlalu kurus untuk dijual. Ini semua salahmu. Kamu malah membantu Chow Dai itu. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Dai tidak bisa menjual ikan. Bukankah itu sebabnya aku membawamu ke Wei Dong untuk memintanya menjual pakan ikan kepada kita? Ayo pergi. 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 Dongzi. Dongzi. Bukankah kalian mengatakan, pakan ikan saya terlalu mahal? Kalian bahkan memanggil saya bajingan dan ingin mengusir saya dari desa. Apa? Sekarang tidak mahal? Bukankah itu semua hanya salah paham? Kita semua ditipu oleh itu. Itu, Xiao Dahai yang menjijikan. Kita semua ditipu. Tepat sekali. Betul. Pakan ikan yang kita beli sebelumnya sudah habis semua, dan ikan-ikan itu semua mati kelaparan. Ini aku punya. 500 yuan. Tolong jual padaku lagi. 500 jin pakan ikan. Aku juga mau. Aku juga mau. Saya ingat waktu itu. Sepertinya kalian yang mengatakan, pakan ikan saya terlalu mahal. Tidak mahal. 1 yuan per jin tidak cukup. Kalau begitu, 1 yuan 50 per jin. Baiklah. Ya. Ya. Bagaimana bisa? Kalian tak anggap mahal lagi. Dongzi, kau adalah mahasiswa. Kenapa merendahkan diri? Pakan ikanku habis. Kau juga harus menjual padaku. Saudara-saudara, katakan padaku, bukankah begitu? Ya. Ya. Adapun saya sekarang, sepertinya saya kebetulan punya beberapa pakan ikan siap pakai. Bagus sekali. Namun, hanya tersisa 1 karung ini. Aku mau. Aku mau. Berikan padaku. Tak akan jual pada kalian. Wei Dong, mengapa kau harus membuang-buang pakan ikan kami? Ini adalah kantong pakan ikan terakhir. Ini hanya dirusak oleh Wei Dong seperti ini. Ini adalah pakan penyelamat hidup untuk ikan. Wei Dong,
Kenapa kamu membuangnya dan tidak menjualnya kepada kami? Tepat sekali. Betul sekali, betul sekali. Ini adalah pakan yang saya kembangkan sendiri. Saya ingin melakukan apa sesuka hati saya. Saya tidak butuh izin kalian kan? Wei Dong, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kami semua adalah orang tuamu. Sebagai mahasiswa, apakah kau benar-benar tidak sopan? Tepat sekali. Mengapa kau bersikeras untuk merendahkan diri ke level kami? Sikap saya terhadap orang-orang yang tidak sopan persis seperti ini. Bukankah kalian mengatakan pakan ikan saya tidak sesuai dan akan meracuni ikan? Sekarang bukankah saya menghancurkannya? Ini persis seperti yang kalian inginkan. Saya hanya tidak akan menjualnya kepada kalian. Dia tidak akan menjual. Saya akan menjual. Wei Dong, bukan berarti saya menggurui Anda, tapi kita semua adalah sesama warga desa di sini. Apakah Anda bersedia melihat ikan semua orang mati dan tidak terjual? Ya, tepat sekali. Ya, betul sekali. Apa yang kalian lakukan di sini? Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Orang ini adalah Presiden Grup Yuan Yang. Shou Yaokun, Presiden Grup Yuan Yang. Shou Yaokun. Presiden Shou sudah bekerja sama dengan saya. Dia bisa membeli ikan kita dengan harga tinggi. Benarkah ada harapan? Benarkah ada harapan? Aku tidak hanya bisa membeli semua ikan dengan harga tinggi, tetapi aku juga bisa menyediakan untuk desa pakan ikan dengan harga murah. Sungguh Yuan Yang Grupku adalah grup yang terdaftar di bursa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan toko kecil yang bobrok. Aku mengerti siapa yang akan masih membeli pakan ikanmu yang jelek sekarang. Dahai benar-benar menjanjikan bisa menemukan bos besar seperti itu untuk bekerja sama. Desa kami akan mengandalkan Presiden Shou mulai sekarang. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Dahai, kamu harus membahas ini secara menyeluruh dengan Presiden Shou untuk menjual pakan ikan dengan harga yang lebih murah. Tidak bisa seperti bajingan ini. Jangan khawatir. Presiden Shou sudah setuju dengan saya. Untuk setiap jin pakan ikan, dia hanya akan menagih kita 5 yuan pakan ikannya. Harganya lebih rendah dari Wei Dong, dan efeknya lebih baik dari miliknya Wei Dong. Semuanya tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Wei Dong kan? Seorang pemula, tanpa pengalaman. Benar saja tidak tahu cara menangani masalah, dan telah mengecewakan penduduk desa. Lakukan saja urusanmu. Jangan sentuh saya. Beraninya kamu tidak menghormati saya. Percaya atau tidak, saya bisa dalam hitungan menit buatmu tak bisa bertahan di Jiangcheng. Siapa yang bicara besar? Berani mengatakan saudaraku tidak bisa berhasil. Ye Huimin peneliti. Bukankah ini orang yang beberapa waktu lalu baru teliti benih ikan unggul? Ye Huimin. Peneliti Ye. Halo. Saya. Bapak Wei Dong, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Lembaga penelitian kami sangat ingin kerja sama soal pakan ikan unggul. Saya ingin tahu apakah Anda saat ini punya waktu untuk mengobrol. Ini, peneliti Ye. Pakan ikan yang saya kembangkan memiliki hasil yang lebih tinggi. Kamu seharusnya membahas kerja sama denganku. Tidak, saya hanya ingin bekerja sama dengan Bapak Wei Dong di belakang Anda. Tolong menyingkir. Nona Ye, Anda mungkin belum tahu identitas saya. Saya adalah bos dari Grup Yuan Yang. Saya punya dukungan yang kuat. Wei Dong dia hanyalah seorang yang tidak berdaya dan tidak punya uang mahasiswa. Saya sarankan Anda mempertimbangkan dengan cermat siapa sebenarnya yang ingin Anda ajak kerjasama. Ya, saya tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya tidak ingin orang lain mengganggu percakapan saya dengan Bapak Wei Dong. Anda salah. Beraninya kau menyentuh saudaraku. Rasakan. The film was translated and narrated by Saya harap Anda semua juga tetap diam. Peneliti Y. Presiden Shou barusan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Saya hanya seorang mahasiswa tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apa yang bisa saya kerjasamakan dengan Anda? Bapak Wei Dong, sejujurnya, saya sudah menggunakan pakan ikan Anda yang tersisa untuk Presiden Jiing untuk melakukan eksperimen. Ini memiliki nilai penelitian yang besar. Oleh karena itu, lembaga penelitian kami bersedia menawarkan 500.000 yuan untuk membeli formula pakan ikan Anda. 500.000 yuan. 500.000 yuan. Maaf, tidak. Mengapa? Jika ini adalah tawaran tertinggi Anda, saya rasa itu tidak cocok. Kamu bahkan tidak mau menerima 500.000 yuan. Bapak Wei Dong,
Anda harus tahu bahwa grup Yuan Yang sudah menirunya. Formula pakan ikan Anda. Begitu mereka memimpin dalam meluncurkan pakan ikan berdaya hasil tinggi, maka formula di tangan Anda akan menjadi tidak berharga. Saya tahu, banyak orang di luar saat ini meniru pakan ikan saya. Tetapi saya yakin bahwa Anda peneliti Ye, karena Anda berhasil menemukan saya, secara alami menganggap formula saya tak tergantikan. Selain itu, bahkan jika grup Yuan Yang dapat mengembangkan sendiri pakan ikan berdaya hasil tinggi dengan kemampuan mereka, mereka hanya bisa menguasai pasar domestik. Berdasarkan pemahaman saya tentang lembaga penelitian Anda juga merupakan perusahaan terkemuka di luar negeri. Jika Anda mendapatkan data penelitian saya, itu pasti akan membuat pakan ikan berdaya hasil tinggi Anda terjual dengan baik secara global. Mengingat hal ini, data penelitian dan formula saya seharusnya bernilai lebih dari sekadar 500.000 bukan? Bagus, Bapak Wedong memang orang yang cerdas. Tidak hanya penelitiannya yang mengesankan, tetapi taktik negosiasinya juga sama tangguhnya. Karena Bapak Wedong begitu lugas, maka saya juga tidak akan bertele-tele. Pak Wedong, kenapa tak sebut harga? Saya ingin 1 juta. Selanjutnya, saya ingin lembaga riset kalian dikelola dan dikendalikan oleh saya sendiri. Bapak Wedong, kondisi ini agak terlalu berat. Ini sudah melebihi ekspektasi kami. Saya khawatir saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Kalau begitu, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibahas. Silakan kembali. Tidak mungkin. Weidong pria tampan ini ternyata menolak sejumlah besar 500.000 dengan pakan ikannya yang jelek. Dia berani meminta 1 juta. Dia bahkan tidak mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Dia benar-benar serakah tak terpuaskan. Kakak Wei, jangan bodoh. Bapak Wedong, saya sangat penasaran. Mengapa Anda begitu yakin bahwa lembaga penelitian saya akan menyetujui tuntutan keras Anda? Alasan Anda, apa itu? Karena pakan ikan saya, bahan-bahannya aman dan terpercaya. Dan pencemaran lingkungannya hampir nol. Selain itu dengan formula herbal saya, ini akan meningkatkan populasi ikan dalam hal ketahanan terhadap penyakit, tingkatkan kecepatan berkembang. Saya yakin, ini seharusnya saat ini teknologi paling mutakhir di dunia, bukankah begitu? Jika digabungkan dengan kemampuan lembaga penelitian Anda, saya pikir keuntungan dari ini akan jauh lebih besar dari. Selama Anda bisa menguasai teknologi ini dan berhasil mempromosikannya, maka perusahaan perikanan Fenjin yang dijadikan dasar oleh lembaga riset kalian, saham mereka pasti akan meroket untuk menjadi grup perikanan nomor 1 global. Penelitian Anda juga bisa menerima dana penelitian. Ya ampun. Berapa banyak uang yang akan dihasilkan? Saya tidak menyangka pakan ikan Wedong begitu ampuh. Tuan Wedong, analisis Anda memang brilian. Tidak hanya memiliki objektivitas tajam seorang peneliti, tetapi juga tajam dalam bisnis. Kamu seperti orang berpengalaman. Oleh karena itu, lembaga kami menyetujui permintaan Anda. Saya tidak menyangka Wedong ternyata berhasil mengamankan kerjasama. Ya. 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 Kakak Wei, adik ini harus bergantung padamu mulai sekarang. Tolong jangan meremehkan adikmu. Bagaimana saya bisa? Kalau begitu Tuan Wedong, saya harap kerjasama kita menyenangkan. Dahai dan Presiden Show benar-benar orang baik. Mereka sebenarnya benar-benar memberi kami gratis pakan ikan. Ya sekarang, kita bisa menghemat banyak pengeluaran. Kalau menurut saya Wedong ini benar-benar berhati hitam menjual formula pakan ikan dengan harga yang begitu mahal. Dia pasti sudah kaya raya. Jangan sebut-sebut itu. Orang tak berperasaan itu. Selama ikan kita bisa makan ini, pakan ikan berdaya hasil tinggi, dan kita menjalin kerjasama dengan Presiden Show, maka di masa depan bukankah kita tidak perlu khawatir tentang sandang pangan dan bisa menjadi kaya? Tepat sekali. Tepat sekali. Bagus sekali. Bukankah itu Wedong? Cepat pergi dan lihat. Bapak Wedong, boleh saya bertanya mengapa Anda menamai lembaga penelitian Anda Ziyu? Saya harap lembaga penelitian saya dapat benar-benar membawa manfaat bagi sejumlah besar nelayan dan menopang perkembangan industri perikanan
Itulah mengapa saya memilih nama ini. Kalau begitu Bapak Wei Dong, bisakah Anda mungkin mengungkapkan? Apakah Anda saat ini sedang meneliti pakan ikan berdaya hasil tinggi yang baru, dan bagaimana perkembangannya? Untuk saat ini tidak bisa diungkapkan. Mohon izinkan saya untuk merahasiakannya. Begitu waktunya tepat, saya akan mengumumkannya kepada semua orang dengan cara yang mengejutkan. Saya dengar grup Yuan Yang telah mengembangkan pakan ikan hasil tinggi yang baru dan rasio bahan-bahannya persis sama dengan milik Anda. Harganya juga lebih murah. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Mengenai hal ini, saya ingin dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada semua orang bahwa pakan ikan tiruan, kualitas dan efeknya pakan ikan sama sekali tidak mungkin sama dengan pakan ikan asli. Selain itu, dalam waktu singkat, tidak mungkin mencapai hasil eksperimen yang tidak berbahaya. Saya harap sejumlah besar nelayan jangan membabi buta mengikuti tren dan membeli yang menyebabkan penyakit ikan terjadi kepada para nelayan, membawa kerugian harta benda. Wei Dong, kamu berhenti di sini, The film was menyebarkan rumor dan translated memfitnah and Presiden Show. narrated by Jika bukan, N-Media. karena grup Yuan Yang memberi kami gratis kesempatan untuk menguji pakan ikan, kami tidak akan punya usaha dan sudah lama kelaparan. Ya Wei Dong, kamu jelas-jelas melihat orang lain meneliti pakan ikan yang baik dan murah. Dan kamu hanya iei. Jika hanya beberapa kata-katamu ini menyebabkan kami kehilangan pakan ikan gratis dan kami tidak punya penghasilan, itu semua akan menjadi salahmu. Tepat sekali. Pakan ikan ini dijamin oleh Dahai dan Presiden Zhao. Tidak masalah. Anda hanya di sini bicara omong kosong. Kami semua berpartisipasi dalam percobaan ini. Kami percaya mereka tidak mencoba untuk merugikan kami. Apakah yang kamu katakan itu semua benar? Tidak bisa lebih benar lagi. Kame dan Wei Dong berasal dari desa yang sama. Kami melihatnya tumbuh dewasa. Dia tidak pernah menjadi orang baik. Jika bukan karena Dahai dari desa kami menghubungi Presiden Show, dermawan besar ini yang memberi kami pakan ikan gratis, memberi kami para nelayan kecil yang miskin jalan untuk bertahan hidup. Kami sudah lama binasa. Dia hanya iri bahwa orang lain bisa menghasilkan uang, mencuri perhatiannya Wei Dong. Itulah sebabnya dia di sini, memfitnah mereka dengan jahat. Sulit berunding dengan beberapa orang. Dasar bodoh. Saya rasa kita orang satu desa. Saya akan menasihati Anda sekali lagi. Jangan membeli pakan inferior milik Xiao Dahai. Jika tidak kerugian besar yang Anda hadapi, Anda akan menyesal kemudian. Mengapa dia pergi? Jangan membeli pakan inferior milik Xiao Dahai. Jika tidak, Anda akan menghadapi kerugian besar dan Anda akan menyesal kemudian. Saya tidak percaya. Omong kosong Wei Dong. Bukankah ikan-ikan ini cukup lincah? Masalah apa yang mungkin ada? Wei Dong pasti mencoba menakut-nakuti kita. Sejujurnya, pakan ikan gratis ini tidak ada ruginya untuk digunakan. Sebentar lagi, saya harus mencari Dahai untuk mendapatkan beberapa kantong lagi. Ikan kecil makanlah dengan cepat. Cepat besar. Agar saya bisa menjualmu untuk uang. Ada apa ini? Semua ikan di kolam ini. Mengapa semuanya mati? Saya harus pergi bertanya pada Dahai. Apa sebenarnya yang terjadi? Dahai. Xiao Dahai, setelah memberi mereka pakan ikanmu, semua ikan di desa kami mati. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Bayar. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumahmu. Bayar. 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 Saudara-saudara, dengarkan saya. Kita semua dari desa yang sama. Bagaimana mungkin saya menipu kalian semua? Pasti ada masalah di pihak grup Yuan Yang. Tempat masalah itu terjadi. Lagi pula, saya tidak punya uang sepeser pun sekarang. Bahkan jika kalian menghancurkan rumah saya, itu tidak akan membantu. Dahai. Dahai. Cepat sekarang, telepon dan tanyakan Presiden Show itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Paman Tiang saya menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Ini. Ayo kita cari dia, ayo. Ayo pergi, ayo pergi. Dahai. Apa yang terjadi di sini? Kami datang jauh-jauh ke sini tapi tidak seorang pun dari grup Yuan Yang. Walau satu orang pun tak lihat. Tuan. Ini bukan grup Yuan Yang. Ini kantor bos. Di mana dia?
Maksudmu Shu Yaokun? Pakan ikan beracun itu, yang dijual perusahaan mereka dilaporkan, menyebabkan mereka terlilit utang besar. Perusahaan itu bangkrut. Shu Yaokun melihat situasi tidak menguntungkan. Sudah lama kabur The film dengan was uangnya. translated Ayo pergi. and narrated by M Media. Lalu bagaimana dengan ikan saya? Bagaimana dengan uang yang saya rugi? Pekerjaan saya, gaji tinggi saya. Semuanya hilang. Ini semua salahmu. Saya percaya omong kosongmu. Itulah mengapa saya datang untuk mengambil pakan ikan gratis. Kaulah yang menyebabkan ini. Semua ikan saya mati. Kamu bayar. Kembalikan uang kami. Kamu kembalikan uang kami. Berhenti bicara. Saya akan membantu Anda menjual ikan mati itu. Bukankah itu berhasil? Ikan hidup saja tidak bisa dijual, apalagi ikan mati, tidak mungkin menjualnya. Saudara-saudara, bajingan ini mencoba menipu kita lagi. Pukul dia. Baiklah. Tunggu. Saya sudah memikirkan ide bagus. Ide apa yang kamu punya? Ini ide yang bagus. Bagus. Kota kita sebenarnya menghasilkan 2 individu teladan dan bahkan diundang untuk wawancara oleh Administrasi Perikanan Nasional. Untuk diwawancarai, saya bisa membawa kalian berdua ke lokasi wawancara. Merupakan suatu kehormatan juga untuk berhubungan denganmu. Anda menyanjung saya hanya melakukan apa yang seorang peneliti perikanan seharusnya lakukan. Peneliti Wei, Anda tidak perlu rendah hati. Anda meneliti dan mengembangkan pakan ikan berdaya hasil tinggi generasi kedua dan menyerahkan formulanya kepada negara. Memang Anda benar-benar layak untuk ilmuwan. Akan diberi gelar pelopor sebagai seorang ilmuwan. Peneliti Wei, Anda benar-benar memiliki karakter dan integritas yang mulia. Kepala Desa Xiong Anda juga sangat mengesankan. Anda memimpin Desa Fanbo menuju kemakmuran dan juga dianugerahi gelar terhormat. Mahasiswa universitas tercantik pejabat desa. Tidak sama sekali. Tidak seberkemampuan peneliti Wei. Sepertinya ada yang memblokir jalan. Mobil-mobil di depan tidak bisa lewat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, jalan ini saya dan Song Ning cukup akrab. Mari kita turun dan lihat dulu. Benar. Bayar saja. Cepat bayar kompensasinya. Ganti rugi ikan saya. Baiklah. Anda melindas ikan-ikan ini. 50 yuan per ikan. Total 30 ikan bayar. Bayar berikan uangnya. Bayar berikan uangnya. Ikan-ikan ini semuanya busuk. Bagaimana mungkin saya menabraknya? Dan ikan mati. Dijual 50 yuan. Bukankah itu pemerasan? Saya tidak akan membayar. Anda mau bayar atau tidak? Anda mau bayar atau tidak, saya beritahu Anda. Jika Anda tidak membayar hari ini, jangan harap bisa melewati jalan ini. Saya juga akan mencari wartawan untuk membongkar keburukan Anda. Ya benar, cepat bayar. Cepat kemari dan lihat. Cepat kemari dan lihat. Orang-orang kaya ini menindas kami. Nelayan miskin yang menderita. Mereka menabrak ikan saya. Dan sekarang mereka menolak untuk memberi ganti rugi. Baiklah, saya akan membayar. Pertama, biarkan saya pergi. Anggap saja ini nasib buruk saya. Dahai, kamu benar-benar luar biasa. Kamu dengan mudah membiarkan kami mendapatkan beberapa ribu yuan. Sehudahai. Apakah begini cara Anda memimpin warga desa untuk menjual ikan? Bukankah ini Wei Dong dan Xiongning, kepala desa tetangga? Benar. Ini cara saya menjual ikan. Apel. Ini lebih cepat daripada cara Anda sebelumnya. Jadi setelah semua itu, mobil Anda ingin lewat sini. Mudah 500 yuan per ikan. Bayar. 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 Anda sudah keterlaluan? Ini penipuan. Ini adalah jual beli paksa. Ini ilegal. Tidakkah Anda tahu itu? Dahai, apakah yang dikatakan gadis ini benar atau salah? Ini tidak akan benar-benar ilegal, kan? Dia bicara omong kosong di sini. Mencoba menakut-nakuti Anda. Dia tidak punya bukti. Apa yang Anda takutkan? Bahkan jika hari ini Raja Langit sendiri datang, kami akan tetap bersikeras bahwa kami hanya di sini mendirikan lapak untuk menjual ikan. Tepat sekali. Tepat sekali. Apakah mendirikan lapak untuk menjual ikan juga ilegal? Anda bodoh dan dungu. Anda benar-benar tidak tertolong lagi. Faktanya adalah, mobil Anda melewati sini, menabrak ikan kami, dan ikan kami sekarang mati. 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 Anda bayar ganti rugi. Atau kalau tidak, saya akan mencari wartawan untuk membongkarannya, karena menindas kami, para nelayan miskin. Ya, bongkar dia. Buat dia tidak bisa hidup tenang. Tuan, cepat panggil polisi.
Seseorang ada di jalan Jianxi, bertindak sembrono, menghalangi pejalan kaki, pemaksaan jual beli. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tepat sekali. Jual beli paksa apa? Ini atas dasar persetujuan. Ini adalah perdagangan yang adil. Hal yang jelas. Apakah tindakan Anda benar atau salah? Tunggu sampai petugas penegak hukum tiba, maka Anda akan tahu. Orang tidak tahu, Anne. Kamu benar-benar menelepon polisi. Kami semua adalah tetuamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu kami. Tapi kamu masih membuat masalah di sini. Tepat sekali. Perilaku tak tahu malu seperti itu. Mampu kamu lakukan, tunggu saja untuk dimarahi oleh penduduk desa. Tepat sekali. Tepat sekali. Dahai, Wei Dong sudah menelepon polisi. Lagi pula saya tidak memelihara banyak ikan. Bagaimana kalau saya pergi dulu? Hei, Anda tidak diizinkan pergi. Saya beritahu Anda, jika Anda pergi hari ini, untuk ikan-ikan yang dijual ini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan lupa, ayahmu masih di rumah, menunggumu membawa uang untuk pengobatannya. Lagi pula, kalau tak jual ikan dapat uang dari mana? Apakah kamu ingin keluargamu mati kelaparan? Punya orang tua dan anak untuk ditanggung. Saya tidak bisa masuk penjara. Kamu. Menurut hukum pidana, pasal 226 menyatakan, menggunakan cara kekerasan atau ancaman untuk melakukan jual beli barang secara paksa akan dihukum penjara tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun penjara dengan waktu tertentu dan juga akan didenda. Jadi, apakah Anda masih berniat memaksa menjual ikan-ikan ini? Apakah Anda masih berniat berada di jalan, menghalangi kami lewat? Kalian sendiri tahu jelas di hati kalian. Semuanya dengarkan aku. Jangan tertipu olehnya. Jangan takut padanya. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Lalu melewati jalan ini, tanpa membayar sepeser pun. Benarkah begitu? Begitukah? Pikirkanlah. Pikirkanlah. Kita punya begitu banyak orang di sini. Bahkan jika tim penegak hukum datang hari ini, hukum tidak menghukum Masel. Apa yang kamu takutkan? Tepat sekali, tepat sekali. Cepat bayar. Bayar, bayar. Bayar, bayar. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu lihat di depanmu? Ikan, kami yang dijual. Kamu menjual ikan, tapi bukannya menjualnya di pasar ikan. Kamu malah menaruh ikan di tengah jalan untuk dijual. Lagi pula, ikanmu jelas-jelas sudah mati. Siapa yang mau datang ke sini untuk membeli ikan mati? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ikan mati apa? Ikan-ikan ini jelas mati karena tabrakanmu. Bagaimana kalau begini 50 yuan per ikan? Bayar, bayar. Bayar benar sekali. Bayar, bayar. Anda meletakkan keranjang ikan di tengah jalan. Sungguh keajaiban tidak ada kecelakaan mobil. Dan Anda masih ingin saya membayar ganti rugi. Xiaowan, jangan gegabah. Mereka seharusnya nelayan biasa. Mereka tidak terlalu paham hukum. Wali kota li kepala kota. Biarkan penduduk desa saja memindahkan keranjang ikan itu. Sepertinya, pekerjaan edukasi hukum kita di tingkat akar rumput masih belum memadai. Setelah semua itu dia masih hanya seorang pejabat kecil. Nada bicaramu seperti pejabat. Berhenti bicara omong kosong. Ikan ini harganya 50 masing-masing. Aku akan memberimu diskon. 5.000 yuan. Ganti rugi. Ya ganti rugi. Apakah Anda tahu siapa yang Anda? Provokasi. Aku tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tetap harus membayarku ganti rugi. Aku lihat pakaianmu. Seperti orang yang menipuku dulu. Sui Shen itu, persis sama. Kamu hanya seorang penipu. Lihat orang ini. Dia jelas bukan orang baik juga. Saudara-saudara, saya bukan Sui Shen yang Anda bicarakan. Saya bahkan tidak mengenalnya. Anda tidak bisa menuduh orang sembarangan. Tapi ini adalah fakta bahwa Anda mendirikan lapang dan menjual ikan di jalan raya bukan. Ini telah sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Harga ikan Anda juga terlalu tinggi dan tidak terlalu realistis. Tindakan jual beli paksa bahkan lebih tidak dapat diterima. Jumlah yang diduga terlibat terlalu tinggi. Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Anda baik-baik saja wali kota. Beraninya Anda menyentuh seseorang. Dia persis orang yang aku pukul. Kamu masih berani menceramahiku. Kamu tidak pernah berhenti bicara. Kamu sangat mengganggu. Anda berani menyentuh seseorang dan menghina mereka dengan sengaja. Apakah Anda tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Hati-hati, aku akan memukulmu juga. Jika kamu berani tidak membayar hari ini, pukul mereka. Pukul mereka sampai mereka membayar.
Pukul mereka, pukul mereka, pukul mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti. Jika Anda ingin uang, maka menyingkirlah dari jalan saya. Wali kota, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Segera hubungi Biro Penegakan Hukum. Suruh mereka segera mengirim orang. Ya wali kota, masih menghubungi Biro Penegak Hukum. Aku bilang, apakah kamu kecanduan membuat pertunjukan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu pejabat besar? Aku memberitahumu. Bahkan, jika Biro Penegak Hukum datang lalu kenapa? Ada begitu banyak dari kita. Hukum tidak menghukum masal. Apakah kamu mengerti bajingan? Anda. Kalian semua. Apa kamu? Lihatlah kalian beberapa orang. Berpakaian begitu rapi dan pantas. Lalu lihatlah apa yang kami kenakan. Kami hanyalah nelayan miskin. Bagi siapapun yang melihat, kami semua adalah kelompok rentan. Kalian, beraninya kalian menindas. Kami kelompok rentan, benar-benar tidak tahu malu. Aku akan mencari wartawan nanti, dan mengungkap warna asli kalian yang jahat. Wali kota, jangan marah karena mereka itu tidak sepadan. Orang-orang ini sama sekali tidak bertobat. Jika Anda bersimpati kepada mereka, mereka hanya akan berdiri di posisi moral yang tinggi untuk memeras Anda. Mereka hanya akan berpikir, ini adalah kelemahan Anda, dan kemudian mengejek Anda sembarangan. Memang begitulah kami. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Wali kota yang terhormat, Anda baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Jangan pedulikan saya. Para nelayan ini mendirikan lapak di tengah jalan, menghalangi lalu lintas umum, dan memaksa orang untuk membeli ikan mati. Mengancam orang yang lewat untuk membelinya. Ini seperti memblokir jalan dan merampok. Apa bedanya? Sudah berakhir. Setelah saya berbicara dengan mereka, mereka tetap tidak bertobat. Ini sama saja dengan sengaja melanggar hukum. Berdasarkan kejahatan mereka, berapa hukumannya? Antara 3 dan 7 tahun. Penjara dengan jangka waktu tertentu. Lari. 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 Kalian semua. Xiao Dahai, Anda telah melakukan beberapa kejahatan. Saya akan menangkap Anda sesuai hukum. Anak muda semua berkat Anda hari ini. Kalau tidak tulang-tulang tua saya ini, tidak akan sanggup menahan keributan dari para nelayan ini. Selama Anda baik-baik saja. Wei Dong. Kakak Dong. Mengingat kita semua berasal dari desa yang sama. Tolong mohonkan kepada wali kota untukku. Aku sungguh tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Semua sama di mata hukum. Saya tidak bisa mengampuni Anda. Kamu. Wei Dong. Anda adalah bos dari perikanan Ziyu. Wei Dong. Yaitu saya. Anak muda, Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka jenius yang mengembangkan pakan ikan berdaya hasil tinggi. Begitu mudah, Anda akan menghadiri Administrasi Perikanan Nasional. Wawancara bukan? Ya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xiongning, Kepala Desa-Desa Fanbo. Baiklah, kalau begitu kalian semua, ikut saya ke lokasi. Rekan-rekan media. Hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan perkembangan perikanan negara kita. Momen penting. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat tertinggi saya kepada. Rasa hormat tertinggi saya dengan ini disampaikan. Kamerat Wei Dong berkontribusi besar di bidang penelitian ilmiah perikanan. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Wei Dong untuk naik ke panggung dan berbicara. Silakan. Saya tahu. The film was Semua orang sangat translated penasaran dengan and narrated by M Media. pakan ikan berdaya hasil tinggi, kemajuan penelitian, dan pengembangan generasi 2. Setelah kami melakukan berbagai eksperimen dan perbaikan, sekarang kami dapat secara resmi mengumumkan kepada semua orang kabar baik ini. Pakan Ziyu generasi 2 berdaya hasil tinggi telah berhasil dikembangkan dan resmi diluncurkan ke pasar. Tidak hanya efeknya lebih baik dari pakan ikan generasi 1,
tetapi dengan menggunakan pakan ikan generasi 2. Siklus pertumbuhan benih ikan akan dipersingkat sebesar 30%. Selain itu dampaknya terhadap lingkungan hampir nol. Bapak Weidong, boleh saya bertanya? Apakah yang baru saja Anda katakan dilebih-lebihkan? Apakah Anda punya bukti? Saya sama sekali tidak melebih-lebihkan. Ini telah melewati pengujian dan sertifikasi profesional dari lembaga nasional. Saya tidak akan pernah berbohong. Kalau begitu boleh saya bertanya, berapa harga pakan ikan ini? Apakah itu terjangkau oleh nelayan biasa? Pertanyaan reporter ini sangat bagus. Saya percaya, ini juga merupakan topik perhatian umum bagi sebagian besar nelayan. Saya Weidong, dengan ini secara resmi mengumumkan bahwa pakan ikan generasi 2 ini, kami hanya akan menjualnya dengan harga pokok 1 yuan per jin. Saya berharap penelitian saya selalu dapat membantu nelayan dan membantu pengembangan perikanan nasional. Sama seperti yang saya dirikan, Perikanan Seiyu. Sains dan teknologi memajukan perikanan, bermanfaat bagi semua orang. Bagus. Bagus. Anak muda, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda memang layak mendapatkan Perikanan Puhui, gelar perintis sebagai seorang ilmuwan.